Salah satu fungsi penting sistem informasi akuntansi adalah untuk memproses transaksi perusahaan secara efektif dan efisien. Transaksi adalah perjanjian antara dua pihak untuk melakukan pertukaran barang atau jasa, atau kejadian lain yang dapat diukur dari segi ekonomi oleh organisasi. Data transaksi yang diperoleh dikumpulkan, diidentifikasi, dikelompokkan, atau dengan kata lain, data transaksi tersebut diproses untuk menghasilkan informasi seperti contohnya laporan keuangan. Akuntan dan pengguna sistem yang lain berperan penting dalam siklus pengolahan data atau pemrosesan transaksi ini. Dalam sistem manual, data dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar yang disimpan dalam bentuk buku. Sedangkan, dalam sistem berbasis komputer, data dimasukkan ke dalam komputer dan disimpan dalam file dan database. Operasi yang dilakukan dengan data-data untuk menghasilkan informasi yang relevan disebut secara kolektif sebagai siklus pengolahan data. Input data transaksi adalah langkah pertama yang dilakukan dalam pemrosesan data transaksi, yaitu dengan mengambil data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Proses pengambilan data ini terjadi seiring dengan adanya aktivitas bisnis. Awalnya, sebagian besar bisnis memiliki source documents atau dokumen sumber dalam bentuk kertas untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas bisnis. Seiring berjalannya waktu, para pelaku bisnis beralih memindahkan data tersebut ke dalam komputer dan disimpan dengan nama yang sama tanpa mengubah format dasar dokumen sumbernya. Selain dokumen sumber atau source documents, dalam pemrosesan transaksi dikenal juga istilah dokumen turnaround atau dokumen yang bersifat mobile, dapat berputar dari pihak internal ke eksternal perusahaan untuk kemudian dikembalikan lagi ke internal perusahaan. Dokumen turnaround adalah output perusahaan untuk pihak eksternal dengan mekanisme data yang sudah ditambahkan ke dalam dokumen tersebut diberikan ke pihak eksternal dan kemudian dikembalikan lagi ke perusahaan sebagai dokumen input. Contohnya, dokumen tagihan utilitas yang dikirimkan ke pelanggan untuk kemudian dikembalikan bersama pembayaran pelanggan. Untuk mempermudah, biasanya dokumen turnaround ini dapat dalam bentuk mesin yang dapat dibaca untuk pemrosesan berikutnya sebagai catatan input. Langkah selanjutnya dalam input data adalah memastikan data yang diambil sudah akurat dan lengkap. Otomatisasi dokumen sumber maupun dokumen turnaround yang didesain dengan baik dapat meningkatkan akurasi data yang dibutuhkan dan memeriksa kelengkapan datanya. Pengguna cukup memberikan instruksi data apa yang diperlukan untuk kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan secara logis. Pengguna juga dapat menambahkan pengendalian dengan menggunakan dokumen sumber yang sudah diberi nomor atau dengan memiliki sistem yang secara otomatis mengurutkan nomor transaksi. Langkah selanjutnya dalam input data transaksi yaitu dengan menyetujui dan memverifikasi data transaksi yang akurat, lengkap dan relevan. Data perusahaan adalah salah satu sumber daya yang penting. Relevansi data saja tidak menjamin bahwa data tersebut berguna. Organisasi harus siap dan bisa mengakses data tersebut dengan mudah. Oleh karena itu, akuntan perlu memahami bagaimana data diatur dan disimpan dalam sistem informasi akuntansi, dan bagaimana data-data tersebut bisa diakses. Akuntan harus tahu bagaimana mengelola data untuk penggunaan perusahaan secara maksimum. Buku besar atau General Ledger, berisi tentang informasi akuntansi kumulatif berupa ringkasan level data untuk setiap akun aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban organisasi. Sedangkan, buku besar pembantu atau subsidiary ledger berisi data yang lebih detail untuk beberapa akun yang ada pada buku besar dengan beberapa sub-akun yang terpisah. Contohnya, buku besar memiliki akun piutang yang meringkas total jumlah yang dipinjamkan perusahaan kepada semua pelanggannya. Buku besar pembantu piutang memiliki catatan terpisah untuk setiap pelanggan yang masing-masing berisi informasi detail seperti nama, alamat, pembelian, pembayaran, saldo akun dan batas kredit.
Buku besar pembantu sering digunakan untuk akun piutang, persediaan, aktiva tetap dan utang. Akun buku besar umum yang berhubungan dengan buku besar pembantu, sering disebut dengan akun kontrol. Hubungan antara akun kontrol buku besar dengan total saldo pada tiap-tiap akun buku besar pembantu membantu keakuratan data sistem informasi akuntansi. Perbedaan antara jumlah dari semua saldo akun buku besar pembantu dengan akun kontrol buku besar mengindikasikan bahwa telah terjadi kesalahan pencatatan. Data dalam buku besar disusun secara logis menggunakan teknik pengodean. Pengodean atau coding adalah penetapan sistematis dari angka atau huruf pada item untuk mengklasifikasikan dan mengatur item-item tersebut. Kode urutan adalah item yang diberi nomor secara berurutan untuk akun semua item. Setiap item yang hilang menyebabkan perbedaan dalam urutan numerik. Contohnya adalah cek, faktur dan pesanan pembelian yang sudah dinomori sebelumnya. Kode blok adalah blok angka yang dicadangkan untuk kategori data tertentu. Berikut ini adalah contoh kode blok angka untuk kategori produk utama pada toko elektronik. Teknik pengodean yang lain yaitu dengan kode grup. Kode grup merupakan dua atau lebih subgrup dari digit yang digunakan untuk kode item, seringkali digunakan berkaitan juga dengan kode blok. Berikut ini adalah contoh teknik pengodean dengan kode grup. Ada 4 subkode dalam masing-masing produk dengan maksud atau arti yang berbeda. Pengguna dapat menyortir, meringkas dan mengambil informasi menggunakan satu atau lebih subkode. Teknik ini seringkali diaplikasikan untuk nomor akun buku besar umum. Teknik selanjutnya yaitu dengan kode mnemonik yaitu huruf dan angka yang diselingi untuk mengidentifikasi item. Kode mnemonik berasal dari deskripsi item dan biasanya mudah untuk dihafal. Berikut ini adalah contoh teknik pengodean dengan kode mnemonik. Contoh yang baik terkait pengodean dalam kegiatan akuntansi yaitu bagan akun. Bagan akun merupakan daftar angka yang ditetapkan untuk setiap akun buku besar umum. Angka-angka dalam bagan akun memungkinkan data transaksi dikodekan, diklasifikasikan dan dimasukkan ke dalam akun yang sesuai. Bagan data transaksi seringkali juga dicatat dalam jurnal sebelum dientry ke dalam buku besar. Entry jurnal menunjukkan akun dan jumlah unruk di debit dan di kredit. Jurnal terdiri dari jurnal umum dan jurnal khusus. Kegiatan posting atau penyimpanan data transaksi dalam buku besar juga dapat meninggalkan jejak audit. Langkah terakhir dalam siklus pengolahan data adalah output informasi. Output yang ditampilkan dapat mengacu pada soft copy maupun hard copy. Informasi yang dihasilkan dapat ditampilkan ke dalam 3 bentuk yaitu dokumen, laporan dan respon pertanyaan.